Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sugianto. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa BPG dalam jabatan kategori 3 tahun 2023 di Universitas Negeri Medan. Hari ini Selasa 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka uji penilaian kinerja. Saya mengajar di kelas 10 dengan mata pelajaran dasar-dasar teknik mesin dengan model pembelajaran problem based learning. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Itu harapan kita semuanya, walaupun cuaca kita hujan, kita harapkan kondisi kesehatan kita tetap sehat. Ketua kelas mana? Asik, ya. Silakan pimpin doa dulu nih. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya mari kita berdoa untuk pelajaran dan doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Ya, satu orang boleh dipimpin Jepang. Sebelumnya kita membahas untuk materi kali ini adalah K3LH. Coba siapa di antara kalian yang tahu kepanjangan dari K3LH? Silakan tunjuk tangan. Kesehatan, kesehatan, keselamatan kerja. Ya, jadi pada dasarnya pembelajaran kita hari ini adalah K3LH. Baik, pelajaran lanjutan kita mulai. Saya akan memberikan tes asesmen awal. Saya melihat asesmen awal kalian itu, pengetahuan awal kalian sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini. Saya waktunya nggak banyak, cuma 5 menit. Iya. Buat namanya, ya. Silakan, kalau memang ada yang kurang paham, boleh ditanyakan langsung sama saya ya, tanya ya. Oke, dikumpulkan. Nama tidak? Nama? Ya. Oke, tujuan pembelajaran hari ini melalui diskusi kelompok, ya, peserta didik mampu menerapkan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup sesuai peraturan yang berlaku. Selanjutnya yang kedua, tujuan pembelajaran kita adalah memahami penggunaan
alat pelindung diri dengan benar. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran lanjutan, saya melihat dulu kira-kira alat pelindung diri itu yang bagaimana contohnya. Ya, satu orang, oh, ya, Helm Pak. helm, yang lain, ya, Rompi Pak. rompi, Kacamata Pak. kacamata, sepatu safety, Sarung tangan Pak. sarung tangan. Ada lagi? Masker. Masker. Ada lagi? Sabuk pengaman. Sabuk pengaman. Dan coba sebentar. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk siang, tepuk pagi. Oke. atau certified sangat penting untuk memenuhi suatu pekerjaan. Di dalam beberapa media terdapat prosedur keselamatan kerja yang harus ditaati oleh para pekerja. Di antaranya perintah, waspada, informasi. Rambu-rambu tersebut mempunyai sekelompok simbol dan warna rambu keselamatan kerja yang diantaranya rambu larangan, simbol yang menunjukkan segala aktivitas dilarang dilakukan di lokasi proyek. Rambu kewajiban menunjukkan kelengkapan yang harus digunakan dalam pekerjaan. Rambu waspada, tanda peringatan menunjukkan di lokasi tersebut berpotensi bahaya. Rambu informasi jalur evakuasi dan kondisi aman. Rambu informasi lokasi pemadam api. Rambu informasi umum. Sepatu kerja atau safety shoes. Tujuan dari penggunaan sepatu kerja atau safety shoes bagi para pekerja yaitu agar para pekerja terlindung dari benda-benda tajam yang berada di proyek. Rompi safety. Tujuan dari rompi safety yaitu untuk membuat orang lain menjadi waspada jika ada pekerja dan agar terlihat oleh pekerja lain pada saat bekerja di malam hari. Helm. Nah, setelah kalian melihat tayangan tadi, ya, pelajaran apa yang bisa kalian ambil dari video yang sudah ditampilkan tadi? Silahkan dijawab. Ada yang berani? Pelajaran apa yang bisa kalian ambil dari video yang sudah ditampilkan? Ya. Silakan satu orang. Ya. Fungsi-fungsi dari masing-masing APD Pak. Fungsi-fungsi dari masing-masing APD. Oke, kasih tepuk tangan. Ya, itu jawabannya. Sebagai reward, jadi saya beri penghargaan, ya. Semoga menjadi motivasi buat. Selanjutnya, perlengkapan apa saja yang harus digunakan bagi pekerja di tempat kerja? Harus lengkap. Ya, itu. Jadi ada rompi pelindung, Iya. ada sabuk pengaman, ada safety shoes, ada masker, ada kacamata, ada masker tadi deh Pak. Iya. Masker, kacamata, terus helm. Helm. Lengkap ya, 9 ya. Ya. Kalau 9 berarti rewardnya pun, Yeay. tapi sebelumnya kasih upload dulu. Saya sudah buatkan kelompoknya. Pelindung badan. Sudah? Sekarang kita akan membuat game tempel 3. Ya. Susun tempel nama gamenya. Ini ada kartun, ya. Saya bagi. Ini dari apa kelompoknya? Pelindung kepala. Saya bebas ya. Iya, karena ini masih dalam tertutup. Ya. Selanjutnya pelindung badan. Kita belum tahu apa isinya. Selanjutnya ada
pelindung kaki. Jadi sekarang boleh buka amplop yang sudah dibagikan. Ya. Ya, boleh buka. Silakan buka. Wow. Apa yang ada di dalam? Stiker. Ya. Ya. Udah. Jadi sudah kita dapatkan. Ada yang satu lagi ya? Oke. Jadi sebenarnya begini. Aturannya di sini sudah ada gambar. Posisi gambar ini masih belum menggunakan APD. Tugas kalian masing-masing berdasarkan kelompok masing-masing itu ada yang fungsinya, ada yang menempelkan alat pelindungnya, ada yang rambu, simbol-simbolnya. Di sini nggak apa ya? Di simbol. Oh iya, ini. Ini lagi di. Iya, Pak. Ya. Di antara. Ya. Apa? B. Pak masih ada lagi. Apa lagi? Ya. Ada lagi? Habis Pak? Habis. Oke lah. Ya, kita bagi LKPD sesuai dengan kelompoknya masing-masing untuk pelindung kepala. Ya. Tulis namanya, kelas, tanggal, begitu juga untuk kelompok pelindung badan. Pelajari, masih lanjut ke pelindung kaki. Silakan dikerjakan, dibagi. LKPD-nya itu ada 3 ya. Ada 3 tulisan jawaban dibuka ember ya boleh. Buka aja boleh, vektornya buka.
Dibuka aja. Extennya buka aja. Dari tubuh. Jadi organ vital. Nah, Ada yang berapa? Ini tanda kamu. Keren ya, keren ya. Habis 5, 6, 7, 8 terus 9. Ini 10. 9. Sepatu saya. Apa ya? Kesimpulannya? Kesimpulan dulu. Iya. Kesimpulannya. Selamat pagi. Pagi. Siapa kita? SMK Bisa Monas. Angkatnya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk kita semua. Pagi. Kami di sini dari kelompok pelindung kepala dengan saya sendiri yang bernama Asdi Imana Zikri. Saya bernama Panjaga. Saya Kurnia Ameliawati. Saya Juanda Switola. Saya Muhammad Marioga. Dan berbedanya kami di sini kami ingin sedikit menyampaikan hasil dari LKPD yang sudah diberikan oleh Pak yang akan dibawa oleh Kurnia. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang K3LH dan penggunaan alat pelindung diri atau APD. Apa sih keselamatan dan kesehatan kerja? Keselamatan kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Kesehatan Pekerja dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992. Berdasarkan Kemenaker No. 463 1993, keselamatan dan kesehatan kerja adalah upaya perlindungan yang ditujukan agar pekerja dan orang lain yang berada di tempat kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat. Pengertian K3LH itu sendiri adalah suatu program kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup pada suatu perusahaan atau instansi yang memiliki banyak pekerja atau karyawan dengan tujuan utama agar para pekerja dapat dengan aman dan selamat dalam bekerja. Dan tentang penggunaan alat pelindung diri akan disampaikan oleh Yoga. Yang pertama, topi pelindung kepala atau helm pengaman atau topi pelindung bermanfaat untuk melindungi bagian kepala pekerja dari bermacam paparan bahaya. Yang kedua, pelindung mata atau goles, melindungi mata dari bahaya kemungkinan jatuhnya benda tajam, debu, partikel kecil, percikan bahan kimia, serta mengurangi cahaya yang menyilaukan. Kacamata pengaman ini mempunyai dua tipe yang berbeda, yaitu seperti spectacles dan seperti goggles.
Yang ketiga, pelindung mulut dan hidung atau masker. Sebagai pelindung pada bagian pernapasan seperti hidung serta mulut, menjauhi paparan bahan beresiko semacam debu, bahan kimia, asap solder, serta bau bahan kimia. Biasanya terbuat dengan bahan kain maupun kertas. Masker ini cocok digunakan di saat proses menyolder. Yang keempat yaitu pelindung telinga atau earplug. Digunakan untuk melindungi organ pendengaran dari suatu berfrekuensi tinggi. Earplug dapat menurunkan frekuensi suara sebesar 20 hingga 30 desibel. Ikat kepala dan penutup telinga terdiri dari bantalan busa yang dapat melindungi seluruh bagian luar telinga. Itu tadi adalah sedikit informasi dari hasil presentasi kami. Dan apakah dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Saya dari kelompok pelindung kami ingin bertanya, bagaimana perusahaan itu memberitahukan kepada pekerjanya, bilang pekerjanya itu kalau dikasih itu tetap ngeyel. Apakah sanksi atau apa yang bisa diberikan kepada para pekerja ini? Iya, apa sanksi yang akan diberikan kepada pekerja ketika pekerja Ngeyel, Pak. ngeyel itu Sudah diberitahu. sudah dikasih tahu tapi tetap tidak dilaksanakan. Jadi gitu. Apa sanksi dari perusahaan biasanya? Ya, silakan siapa yang mau menjawab? Ya, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok pelindung Karaki ya. Ya. Di sini saya akan menjawab. Kita semua tahu APD adalah digunakan bertujuan untuk melindungi akan terjadinya kecelakaan. Dan pada saat kecelakaan tentunya itu akan membuat perusahaan rugi, yang mana akan mengobatkan karyawannya yang ditanggung asuransi. Karena tidak ingin kerugian tersebut, pasti perusahaan-perusahaan akan memberikan sanksi. Bisa saja sanksi tersebut adalah pemotongan gaji, dan juga sampai kalau misalnya sudah diberitahu, sudah diberi sanksi juga tetap ngeyel, akan dipecat. Terima kasih. Jadi ada aturan-aturan. Ya. Tidak bisa sembarangan, Pak. Ya. Saya juga dari kelompok pelindung badan mau bertanya. Tadi kan di video tadi Pak ada macam-macam ya helm, ada warna putih, ada merah, ada biru. Nah, perbedaan dari warna-warna itu apa aja fungsinya? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok pelindung badan. Perbedaan warna helm bisa saja menunjukkan perbedaan pangkat dari pekerja. Misal kuning untuk pekerja, putih untuk asisten, dan kuning untuk mandor. Merah, maaf, merah. Sudah. Mungkin segitu dari presentasi kelompok kami, dan kesimpulan yang akan saya bawakan mengenai pelindung kepala yaitu helm. Helm merupakan salah satu alat pelindung yang sangat penting karena melindungi kepala yang merupakan organ vital pada tubuh manusia. Ibaratnya seperti pada saat kita tidak menggunakan sepatu dan kita terkena benda tajam, kita tuh masih bisa kerja walaupun susah. Tapi pada saat kita tidak menggunakan helm dan terjadi kecelakaan, begitu kita tertimpa material, otomatis kita tidak bisa kerja. Maka helm adalah salah satu alat pelindung yang sangat penting dan wajib digunakan dalam kondisi sakit pada saat bekerja. Terima kasih sudah mendengarkan dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Ya, dilanjutkan. Selamat pagi semuanya.
Kami dari kelompok pelindung badan, saya bernamakan Domdi. Saya Radi. Saya dengan Ega Prayuda. Saya Alif Siti Safira. Dari Setangga. Ini kami akan menjelaskan tentang pelindung badan yang dibawakan teman saya yang bernama Iga. Tapi sebelum saya memulai pembelajaran ini, saya akan memberikan yel-yel agar teman saya yang berpresentasi tetap semangat. Iya, kasih aplausnya dulu ya. Semangat pagi. Luar biasa. Mana semangatmu? Ini semangatku. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan alat pelindung diri. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang APD atau alat pelindung diri menjelaskan tentang kewajiban menggunakan alat pelindung diri atau alat K3. Dalam setiap penyelenggaraan usaha jasa, konstruksi, penggunaan jasa dan penyedia jasa wajib memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan berkelanjutan. Selanjutnya perlu adanya konsep perencanaan atau perancangan sampai tahap pelaksanaan yang menekannya adanya sistem K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja yang tepat serta pengawasan yang baik. Salah satu contohnya adalah setiap sarana pelindung bagi diri pekerja yang wajib digunakan untuk melindungi tubuh dari paparan bahaya secara langsung ketika melakukan pekerjaan. Sekian, terima kasih. Adapun contoh APD pelindung badan akan dibawakan oleh teman saya ini. Ya, saya di sini akan membacakan alat pelindung badan, yaitu pelindung tangan atau sarung tangan, safety gloves, melindungi tangan supaya tidak melakukan kontak langsung dengan bahan kimia dan terluka karena bersentuhan dengan benda tajam. Terdapat 4 jenis sarung tangan yang umumnya digunakan dalam bekerja, yaitu untuk cotton gloves dan leather gloves, berguna untuk melindungi tangan dari sayatan, tergores, dan luka ringan. Yang kedua ada selempang penahan tubuh atau full body harness. Sabuk pengaman digunakan sebagai alat pelindung diri bagi pengemudi dan juga sebagai pelindung bagi penumpang. Alat ketiga ini juga dapat digunakan untuk mencegah terjadinya hal-hal seperti tabrakan antara manusia dengan mobil. Dan yang ketiga ada rompi keselamatan, yaitu salah satu alat pelindung diri bagi pekerja yang bekerja pada malam hari atau dalam keadaan minim cahaya. Rompi polister biasanya digunakan karena memantulkan cahaya dengan baik. Ini memiliki reflektor tambahan karena dikembangkan khusus untuk itu. Apakah teman-teman ada yang belum mengerti tentang pelindung tangan atau sarung tangan, selempang penahan tubuh, dan rompi keselamatan? Dan kami ingin di sini membuka pertanyaan. Nah, saya mau menambahkan buat teman-teman yang belum tahu nih mana sih bagian pelindung badan tuh. Nih, kita bisa lihat dari mulai bagian bawah dagu sampai di atas pinggang ya. Kalau ini namanya inilah yang kita bilang itu rompi pelindung. Nah, ada corak putih-putihnya. Inilah nanti yang kalau malam itu bakalan bersinar. Nah, kalau ini namanya sarung tangan. Sarung tangannya ini biasanya tuh ada 2 jenis ya teman-teman. Ada yang dari latex, ada yang dari kain, tergantung gimana kita pemakaiannya. Nah, untuk yang ketiga biasanya ini ada namanya sabuk pengaman. Sabuk pengaman ini juga tergantung di mana lokasi bekerjanya ya. Kalau misalnya ini dipakai pas kita lagi kerja di bangunan atau waktu yang manjut-manjut itu tahu kan? Nah, gitu aja. Iya, benar. Jadi teman-teman ada yang mau bertanya? Kelompok pelindung badan berapa? Iya. Ya. Dari pelindung kepala ya. Berapa bobot maksimal yang dapat ditampung oleh ini? Selempang Penahan badan. penahan badan. Seperti pada waktu konstruksi Selempang penahan tubuh ya. Iya. Ya, biasa digunakan itu sangat elastis, biasa bisa lebih dari 50 kilo ke atas.
Jika berat badannya sudah terlalu over, itu kan elastis, jadi dia bisa menggunakan kapasitasnya. Gimana? Mantap. Pas? Pas. Cocok. Dengan yang lain, ada yang mau bertanya? Cukup? Baik, jadi dari presentasi kami tadi ada satu kesimpulan yang kami ambil, yaitu gunakanlah APD sebelum kecelakaan karena hari sial itu nggak ada guys di kalender. Karena Hari sial nggak ada guys. Iya, hari sial itu nggak ada dalam kalender. Pasti. Ya. jadi dengan begitu lebih baik mencegah daripada mengobati. Iya. Baik, terima kasih saja presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Selamat pagi. Kesimpulan dari pelaksanaan kita dari pelindung kepala, pelindung badan, dan pelindung kaki, sekarang kita simpulkan sama-sama. Bisa? Oke. Setiap saya tunjuk, kalian nanti yang menjelaskan. Saya mau lihat dulu fungsi dari helm. Kelompok pelindung kepala. Fungsi dari helm. Sama. Iya. Fungsi utama dari helm adalah tentunya melindungi kepala dari serpihan-serpihan atau material yang jatuh. Apalagi kepala ini Pak sangat penting bagi kita semua Pak. Iya. Sebagai penguatan untuk hari ini, bahwasanya tujuan 3LH itu adalah menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan nyaman, aman, ya kan? Karena lingkungan yang sehat dan aman itu